Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi pada malam hari ini dalam perenungan dan doa malam. Saya Pendeta Sumeni STH, Pendeta Pelayanan di Jemaat GKI Kasongan. Sebelum kita bersama satu dalam perenungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami, Engkau sudah menuntun, menjaga, memelihara kami. Terkhususnya sepanjang hari ini Tuhan sudah berkenan menyertai setiap langkah juang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam hari ini, kami akan bersama-sama membaca merenungkan akan kebenaran sabda firman-Mu. Kami mohon kiranya hikmat pengertian yang datang daripada Tuhan boleh menuntun masing-masing pribadi kami. Sehingga sungguh kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nas yang menjadi dasar perenungan untuk kita pada malam hari ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50 sampai dengan 57. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50 sampai dengan 57. Dengan perikop kebangkitan tubuh. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir, sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini kita tetap dalam keadaan sehat dan tentunya dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam firman Tuhan ini berbicara tentang kebangkitan tubuh. Firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk membuka wawasan pikiran mereka tentang kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Yang pada saat itu dalam pikiran jemaat di Korintus mereka hanya terbatas hanya pada kematian tubuh secara jasmani. Sehingga dalam pikiran mereka bertanya bagaimana mungkin orang yang mati dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali dan sebagainya. Mereka tidak yakin akan kebangkitan tubuh.
Mereka tidak percaya akan apa yang telah dikatakan kepada mereka, karena yang ada di pikiran mereka hanyalah terbatas pada tubuh jasmani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga dalam firman Tuhan ini dikatakan Rasul Paulus menggunakan gambaran bahwa kebangkitan tubuh itu digambarkan seperti biji atau benih yang ditanam. Benih itu harus mati dahulu, tetapi kemudian Allah membangkitkan benih itu dengan memberi tubuh yang baru menurut kehendaknya. Dari ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-38. Dikatakan dalam ayat yang ke-36, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini bahwa demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ia akan ditaburkan dalam kebinasaan, tetapi ia akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Dalam ayat yang ke-42 sampai dengan 44. Ditaburkan dalam kehinaan, tetapi ia akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, tetapi ia akan dibangkitkan dalam kekuatan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga melewati firman Tuhan ini Rasul Paulus menegaskan bahwa iman Kristen itu didasarkan atas kebangkitan Kristus. Ia memang betul secara jasmani, daging dan darah atau tubuh kita ini akan mati dan binasa. Karena terlebih dikatakan dalam nas ini dalam ayat yang ke-50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Dikatakan dalam nas ini bahwa daging dan darah memang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, karena ia sifatnya fana atau binasa. Tubuh kita ini memang akan binasa, memang akan mati seiring dengan berjalannya waktu, dan itu terjadi karena dosa kita. Tubuh kita ini akan kembali menjadi debu dan tanah. Tetapi dikatakan dalam nas ini dalam ayat yang ke-45 sampai dengan 47. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, secara manusiawi kita semua pasti akan mati. Tubuh kita ini akan hilang dan lenyap, akan merosot. Tetapi tidak dengan roh kita, tidak dengan iman kita. Ia akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Inilah yang hendak dikatakan oleh Rasul Paulus. Memang betul tubuh kita ini akan binasa, akan mati, tetapi tidak dengan roh kita.
Roh yang awalnya juga menghidupkan kita sehingga kita layak menjadi manusia. Tetapi juga yang pada akhirnya roh itu pula yang akan tetap hidup dalam diri kita, dalam iman kita, meskipun tubuh ini sudah tidak berdaya lagi. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mati, kita semua akan diubah. Yang tentunya kita akan diubah ke dalam kebenarannya. Dalam ayat yang ke-51 dan yang ke-52 dikatakan 2 kali disebutkan kita semua akan diubah. Artinya kita tidak hidup lagi dalam kehidupan kita yang dulu, kita tidak hidup lagi dalam kehidupan kita yang lama, tetapi kita hidup baru di dalam Kristus. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa ketika kita hidup lagi oleh Roh Allah yang ada pada kita, itu bukan diri kita lagi yang hidup di dalam diri kita, tetapi Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Artinya dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Yang mati itu hanyalah tubuh alamiah kita. Tetapi roh kita akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Iman kita akan tetap kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini ingin mengatakan kepada kita bahwa maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus dan oleh iman kita kepadanya, sehingga kita dikatakan dalam nas ini memperoleh kemenangan. Dalam ayat yang ke-54, maut telah ditelan dalam kemenangan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan itu melewati kematian Yesus di kayu salib dan melewati kebangkitannya. Ia bangkit dengan kemuliaan dan tentunya memberikan pengharapan bagi kita. Hendaklah firman Tuhan ini semakin meneguhkan iman kita, agar kita tetap berdiri teguh dan tidak goyah oleh keadaan apapun juga yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia ini, tetapi kita tetap kokoh berdiri teguh dalam iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-58. Giat dalam pekerjaan Tuhan merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Serta kita juga dituntut oleh Tuhan untuk hidup benar di hadapannya. Tuhan menolong dan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah atas kebenaran firman-Mu. Engkau sudah meneguhkan iman dan kepercayaan kami, bahwa sungguh-sungguh Engkau adalah Allah yang hidup, yang berkuasa dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau juga membuktikan bahwa Engkau menang atas maut.
Terima kasih Tuhan, biarlah senantiasa kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan iman dan kepercayaan kami. Dan kami, anak-anak yang Engkau kasihi, dimampukan untuk tetap memelihara kemenangan yang telah Engkau berikan. Mampukan kami Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersama menaikkan doa kami. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang hari ini Engkau sudah menuntun memberkati setiap tugas, pekerjaan, harapan, dan cita-cita kami. Kami bersyukur Engkau sudah menyertai dan memberkati masing-masing kehidupan rumah tangga kami, sehingga tetap rukun, harmonis adanya. Bahkan berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Engkau memberkati, menyertai mereka, memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan ini. Dan Engkau senantiasa meneguhkan iman dan kepercayaan mereka, agar mereka tidak terombang-ambing, agar mereka tidak dapat digoyahkan oleh rupa-rupa dunia ini, melainkan mereka tetap teguh berdiri kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk usaha pekerjaan, harapan dan cita-cita kehidupan jemaat-Mu. Kiranya apa yang mereka kerjakan boleh berhasil dibuat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah senantiasa kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah seturut sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami juga menyerahkan istirahat tidur kami sepanjang malam ini. Kiranya Tuhan menjaga, memelihara kami, melindungi kami dari segala hal yang tidak berkenan, kuasa iblis kegelapan, bahkan orang-orang yang mungkin mau berniat jahat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menjaga kami, sehingga besok pagi kami dapat dibangunkan kembali dengan kesehatan, kekuatan baru yang tentunya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami diberikan kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan ini. Biarlah kiranya hikmat-Mu menuntun kami, agar kami boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seru dan doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat malam. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini boleh meneguhkan iman dan kepercayaan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.